Oke, selamat datang. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang plugin yang namanya WooCommerce ya. Nah, apa itu WooCommerce? Nah, ini saya add new dulu. Nah, WooCommerce ini plugin yang dapat kita gunakan untuk membuat website kita yang awalnya seperti blog ini, kita bisa menambahkan sebuah keranjang belanja. Nah, fungsi WooCommerce ini kita dapat gunakan untuk menjadikan website kita sebagai all shop gitu. Seperti all shop ya. Nah, fungsi plugin ini ya sebagai tambahan kayak additional kayak bantuan kepada kita dalam mengelola atau menambahkan fungsi-fungsi yang tidak tersedia secara default oleh WordPress. Nah, kita bisa tambahkan tanpa perlu coding. Jadi kita bisa memakai yang namanya plugin ini. Nah, ini yang WooCommerce ya. Nah, WooCommerce ini ya seperti yang di deskripsinya adalah ini ya e-commerce paling populer di dunia ya, open source ya. Nah, ini kita install now. Nah, oke, ini udah terinstall ya. Kita bisa pilih ini aktif. Nah, setelah kita aktifkan akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa mengisikan ini alamat kita, misalnya Jalan Percobaan nomor 1. Lalu ini address kedua, opsional ya. Country Indonesia. Pilih yang Kalimantan misalnya. City Pontianak. Postcode misalnya 78241. Nah, ini kita bisa pilih ini centang kalau kita setting toko ini untuk klien. Nah, tapi karena ini untuk kita sendiri, berarti kita langsung klik continue. Build e-commerce, improve. Nah, ini kita bisa pilih no atau yes. Ini saya pilih no aja. Nah, ini langkah kedua ya. Industri apa toko kita ya beroperasi. Misalnya kalau toko pakaian kayak jual pakaian gitu berarti ini fashion. Health and beauty berarti kayak kosmetik, elektronik, dan komputer. Misalnya yang pakaian nih. Lalu kita pilih continue. Ini tipe produk. Apakah ada produk fisiknya? Produk fisik ada. Apakah perlu di-download? Kalau yang di-download berarti kayak majalah, kayak game online gitu ya. Kayak video dan sebagainya, subscription. Berarti kita tuh bisa subscribe, nanti ada biayanya nih, kayak membership, booking, bundles. Yang ada subscription tuh ini customer subscribe punya produk service. Nah, ini banyak tuh per bulan per minggu punya. Lalu ada yang pilihan yang membership. Nah, ini orangnya tuh dapat ini akses ke produk yang dibatasi, hanya bisa akses yang ke gratis. Nah, kalau ada yang mau yang kayak seperti ini berarti kita pilih membership ya, membership. Udah pilihan booking berarti kayak booking hotel, booking pesawat dan sebagainya. Bundles ya, bundles berarti ini ada kayak packingan yang dibundle, kayak misalnya beli HP tambah laptop atau apa, nanti ada harganya per gimana ya, ada bundlesnya. Customer produk berarti produk yang yang dikustomisasi sendiri kayak custom punya. Ini kita pilih yang physical aja, continue. Ini how many product do you plan to display, berapa banyak produk yang akan kalian tampilkan, misalnya kayak 1 sampai 1000 misalnya. Kalian selling everywhere, elsewhere, dijual di mana? No, nggak ada dijual. Yes, on another platform. Misalnya ini kan kalau kayak ada jual di Tokopedia atau di mana gitu, bisa pilih yang ini ya, yes on another platform. Tapi kalau nggak ada berarti pilih no aja. Nah, ini kita bisa ini tambahkan market on Facebook dan sebagainya. Ini saya tak usah tambahkan. Kalau ditambahkan juga boleh.
Dan nanti ini akan masuk ke Facebook ya. Ini masuk ke Facebook, berarti nanti kan ini kan ini. Saya pakai yang Facebook nih. Coba dulu ya, kita pilih continue. Berarti itu toko kita ada di Facebook. Nah, setelah itu kita akan disuruh memilih tema. Nah, di sini ada tema ini ya. Ada semua tema, ada tema yang gratis sama tema yang berbayar. Misalnya saya pakai yang gratis. Ini ya, yang gratis. Misalnya kita pilih yang premium free, ini free gratis. Misalnya yang ini ya, yang daily kita pilih choose. Otomatis tema kita akan berubah menjadi tema yang ini, yang kayak alt shop ini nih. Kalau mau di live demo juga bisa ya, dilihat langsung. Bagian bawah juga ada ini, ada pilihan untuk upload tema. Kita juga bisa skip. Kalau kita skip berarti kita tetap pakai tema yang sebelumnya. Nah, ini dia proses ini menginstalasi temanya ke WordPress kita. Nah, ini kalau udah selesai, dia akan muncul ini pemberitahuan kalau kita bisa ini ya, bisa menginstal WooCommerce ditambah Jetpack. Nih. Nah, Jetpack tuh ini ya, enchant your store with Jetpack and WooCommerce shipping and tax. Berarti dia akan menginstal ini Jetpack lalu menginstal WooCommerce shipping and tax. Nah, ini kita boleh pilih yes, kita boleh pilih no. Ini saya yeskan aja. Nah, ini dia akan proses instalasinya. Oke, ini udah selesai diinstal. Nah, ini kita pilih ini dulu ya, pilih WooCommerce dulu di sini, WooCommerce ya. Nah, setelah kita menginstal plugin WooCommerce, dia akan menampilkan ya. Menampilkan 1 yang tentang WooCommerce, 2 yang produk, 3 analisis, 4 tuh yang ini ya marketing ya. Untuk WooCommerce sendiri kita ada pilihannya. Nih. Dia ada pilihan ini nih, kayak tutorial kita nih. Menambahkan details toko, menambahkan produk, setting payment, setting pajak, setting shipping, personalize, my store. Nah, ini ya pilihannya. Nah, ini kita boleh tambahkan ini dulu ya, tambahkan apa ya, home, order, customer, coupon, setting. Nah, ini kita tambah produk dulu ya, sesuai ininya, add my product. Nah, kita bisa pilih manual, atau kita import via CSV file kayak Excel gitu. Migrate berarti kita ini dari toko yang lama ke toko ini. Kita pilih yang ini ya, manual. Misalnya nambahkan produk baru, misalnya nama produknya tuh batik, kemeja batik misalnya. Kemeja batik hitam coklat lah ya, coklat. Dismiss aja. Nah, ini kita boleh tambahkan deskripsinya, kemeja batik coklat, motif bunga. Lalu ada pilihan ini, produk data, simple produk, group, eksternal. Ini yang simple aja ya, atau variable, kita pilih simple aja lah ya. Nah, ini ada pilihan virtual, apakah produknya ini virtual atau dapat di download. Kita pilih ke bagian ini umum dulu, harganya berapa, regular price misalnya kayak regular price misalnya 150.000. Sale price berarti yang di sell misalnya kayak regular price, sale price berarti misalnya kayak diskon soal langsung 140.000 misalnya. Nih, kita bisa juga schedule kapan akan diberikan sale price-nya. Ini kita boleh kosongkan dulu. Inventory, jumlah stoknya, SKU misalnya K untuk kemeja, B untuk batik, kemeja batik, KBC, kemeja batik coklat misalnya. Minute stock. Ini stok status apakah tersedia, kehabisan, atau di back order, artinya tuh ditempatkan di belakang dulu. Jadi yang dalam pesan tuh di depan. Ini stok dulu ya. So individually. Ini ya. Diizinkan untuk hanya 1 buah pembelian aja. Shipping.
Ini beratnya misalnya 500 gram kilogram. Oh, ini kalau 500 gram berarti 0,5 kilogram ya. Kilogram, dimensinya misalnya panjang lens misalnya panjangnya 70 atau 52 misalnya 1 cm. Widthnya misalnya misalnya 70, height-nya misalnya 5 lah ya, 10 lah ya. Shipping class belum ada ya. Link produk yang terhubung ke produk ini. Atributnya, kita bisa tambahkan atributnya ya. Advance, broadcast note, ada catatan pembelian, menu order, enable review, izinkan untuk di review ya oleh pembeli. Ini opsi lebih lagi. Nah, untuk opsi yang lebih, kita tuh harus cari di marketplace ya. Ada produk short description, batik coklat. Lalu bagian kanan ada bagian publish, kita bisa save dulu. Juga kita bisa preview ya, kita lihat tampilannya bagaimana. Udah ke save ya, kita bisa pilih preview. Misalnya ini kemeja batik coklat, harganya 150.000. SKU KBC, kategorinya belum ada kategori, deskripsi dan sebagainya. Visible public, publish, kapan akan dipublish. Copy to a new draft, berarti copy ke tempat lain yang baru. Move ke trash, tembang ke tong sampah. Ini kategorinya, kita bisa tambahkan kategori baru ya, kayak kategori pakaian atau kategori kemeja dan sebagainya. Ini produk tagnya apa, batik, coklat, kemeja gitu ya. Ini gambar produk, kita bisa tambahkan produknya, tambahkan gambarnya di sini. Bisa dari kita upload atau dari media. Lalu produk galeri ya, misalnya kayak lebih dari satu foto punya gitu. Ini kita save dulu, ada save tadi kan, kita pilih publish kalau udah ke save ya. Pilih publish. Produk udah, ini kan tambahkan produk baru. Ini kategorinya, kita bisa tambahkan kategorinya di sini. Ini tadi udah tersave ya. Kita leave. Ini produk kategori, ini kita bisa menggunakan kategori baru, misalnya kategori pakaian. Bentuknya pakaian. Deskripsinya kosongkan, add new kategori. Lalu kita tambahkan kategori kemeja. Bentuknya kemeja. Balance kategorinya pakaiannya. Kategori. Oke, udah ketambah di sini ya. Harus kita tambahkan kategori, ada tambahan teks, tag, atribut juga bisa ditambahkan. Itu sebagai ini data tambahan produk ya, seperti ini, kayak warnanya warna apa, kayak warna hijau, warna kuning dan lain sebagainya, atau ukurannya ukuran XLL, S, XL dan sebagainya. Lalu analisis, berarti kita bisa melihat analistik dari penjualan kita. Seperti tampilannya. Ini tanggal hari ini, performanya, total penjualan, keuntungan, order yang dijual. Ini ada charge, ada grafiknya ya, leaderboard. Lalu bagian marketing. Nah, marketing ini kita bisa set Facebook untuk WooCommerce ya. Instagram Marketing Extension, berarti kita bisa menghubungkan Facebook dan WooCommerce. Kita bisa setup ya. Ini ya tentang marketing.
WooCommerce produk. Oh, kita lanjut ke WooCommerce-nya, ke home-nya. Nah, tadi kan nih kita udah tambahkan produk. Nah, kita bisa setup payment. Kita klik. Nah, ada pilihan untuk setup PayPal, COD. COD kita aktifkannya. Atau enggak setup transfer bank. Bisa kita setup nih. Nah, nama akun kalian apa? Nama banknya apa? Misalnya nama akun kalian tuh Erik misalnya. Nama banknya apa? Misalnya bank misalnya bank BCA. Lalu IBAN, nomor IBAN-nya apa? Nomor akun number berapa? Misalnya acak-acak ya. Ini yang nomor akun yang bank ini kita. Sub kodenya berapa, BIC-nya apa. Nanti kita tinggal save aja gitu. Oke, setup payment udah. Lanjut ke setup tax, ini berarti pajaknya. Set store location udah. Konfigurasi tingkatan tax. Konfigurasi nanti akan dia ini diproses. Nah, kita bisa tambahkan ini import CSV-nya atau exportnya. Kita bisa menambahkan insert row, standard dates, tax misalnya kode negaranya apa, kode Indonesia berapa gitu ya, kodenya apa gitu. Kita tambahkan kode posnya, kota apa. Nah, ini presentasi pajaknya berapa, nama pajaknya apa, kayak PPH, PPN dan sebagainya. Prioritaskan ke satu, shipping, apakah pakai pajak atau enggak. Nah, ini kita skipkan dulu lah ya. Kita lanjut ke WooCommerce-nya. Setup tax kita lewati dulu. Setup shipping, pengiriman. Nah, ini pengiriman ke Indonesia. Apakah kalau yang ke Indonesia apakah free shipping atau enggak? Misalnya kita pengirimannya tuh 36.000 misalnya. Nah, ini apakah dikirimkan ke ke tempat lainnya kayak negara lain atau enggak, kita bisa centang juga. Ini ke Indonesia aja misalnya complete task. Lalu personalize my store, berarti kita nih mengelola tampilan toko kita. Ini kita bisa upload logo, ini pemberitahuan tentang toko kita, custom homepage. Nah, kita coba visit site dulu. Ini site kita yang blog ya. Kita bisa juga pilih yang tadi. Yang tadi berarti visit store ya, toko. Ini yang shop kita. Nah, belum ada buah ada ini ya. Baru ada satu buah aja. Kemeja batik ini. Kita bisa add to cart untuk menambahkan ke keranjang belanja. Ini keranjang belanjanya. Nah, produk in the cart. Saya tambahkan nih, kita ini tambahkan add to cart, berarti otomatis kan ditambah di cartnya nih di sini nanti ya nih. Jadi kita tinggal pilih checkout aja. Checkout. Nah, ini. Nah, dia kan ini kasih tahu apakah kita punya kupon atau enggak. Nah, ini billing detail pembayaran, nama kalian apa, last name-nya, company name optional, religion Indonesia atau di mana, alamat rumah, kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, alamat email ya. Ini apakah dikirimkan ke alamat lain? Nah, kalau iya berarti tinggal diisi aja, dicentang juga ya, jangan lupa. Ini. Nah, nanti akan muncul ininya nih, seperti tadi yang di atas nih. Nah, lalu ada pilihan ini. Ini kayak apa ya? Kayak detail transaksinya. Ini kemeja batik. Subtotalnya 150.000. Ini ya. Shippingnya, biaya pengirimannya, ini total pembayarannya. Apakah pembayaran secara transfer bank atau COD?
Seperti ini misalnya, kita tinggal klik place order. Tapi ini harus diisi dulu ya. Ini misalnya first name Erik, last name Erik juga misalnya. Opsional country Indonesia, address jalan pembeli, kota Pontianak, Kalimantan Barat, postcode misalnya 78421 misalnya, nomor telepon 0812 345678, email address misalnya edik@mail.com. kita pilih place order. Ini nah nanti akan muncul ini order diterima. Nih, thank you for your order. Nomor pembelian ke-15, tanggalnya, email kalian, total pembayaran. Pembayarannya secara COD ya. Ini detail informasi ordernya. Billing address, shipping address. Udah. Nah, kalau kita ke halaman admin, nanti akan muncul ini, ada order gitu. Dan nanti ordernya akan dikirimkan ke email kalian ya, email pembelinya. Jadi ke bagian WooCommerce, ini ada order ya. Ini ada order nih. Ada home order berarti pesanan kita, customer berarti customer kita, siapa aja yang udah registrasi ke ini website kita. Kupon kayak kupon diskon dan sebagainya, potongan harga, report ini ya, laporan, settingan, statusnya apa, kayak status pengiriman, dikonfirmasi, lalu kayak dibatalkan gitu ya. Ini coba kita lihat dulu. Ini sistem status. Oh, ini status sistemnya ya, bukan status pesanan kita. Untuk yang status pesanan itu ada di ini ya, ada di order kalau nggak salah. Kayak yang tadi saya bilang, kayak pembatalan dan sebagainya ada di order ini. Nah, kita bisa klik. Nah, nanti ada pilihannya. Pilihannya di salah di mana ya? Nah, ini kita bisa proses. Ini detail transaksinya, custom field, add-nya, bagian. Nah, ini kita bisa pilih actionnya. Apakah dia invoice-nya kirim ke email atau desainnya order notification, berarti di web ini nanti akan masuk pesannya kalau pembelinya udah login ya. Regularnet download permission, kita pilih email, misalnya kita akan kirim ke emailnya, kita pilih update gitu. Order not gini ya. Jadi kita tinggal update aja ya. Jika kita update, ini ada statusnya, apakah diproses. Ini kan kita akan lagi proses nih. Kita memproses produk yang dipesan. Kita siapkan barangnya dulu. Ini ya, processing. Pending payment berarti belum dibayar. Nah, karena ini COD berarti langsung masuk ke proses ini ya, processing. Kalau dia nggak pilih yang COD, otomatis itu kan dia ini masih pending dulu. Dia itu harus kirimkan dulu ke rekening bank atau melalui PayPal dulu. Baru nanti diproses ke processing. On hold berarti ditahan. Processing kita terima prosesnya dulu. On hold berarti ditahan dulu, belum dikirimkan. Ini selesai ya. Dibatalkan, refund berarti di pengembalian, fail gagal berarti gagal pengiriman atau gagal pengiriman, gagal diproses dan sebagainya. On hold tuh tadi bukan ditahan tuh, maksudnya tuh ini masih dalam kayak pengiriman gitu, belum sampai gitu. Kalau udah sampai kan otomatis kan dia kan complete ini. Berarti ini kan masih proses ya, masih mau dibungkus, masih mau dikirimnya.
Oke, mungkin sampai di sini aja tentang plugin WooCommerce ya. Terima kasih atas perhatiannya.